Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku, Rifa Khairul Fadilah, dengan NIM 2313300072 dari kelas KPI 4B. Nah teman-teman, sebelum aku ingin membahas masuk ke dalam apa yang sudah terjadi pada kelasku waktu itu, nah aku ingin bertanya nih kepada kalian, kalian pernah gak sih membuat sebuah berita? Nah, yang kalian lakukan dalam membuat sebuah berita, apa yang lebih dahulu kalian lakukan sih? Apakah itu langsung terjun ke lapangan atau kalian meriset terlebih dahulu? Nah, jadi oke, jadi langsung saja aku ingin membahas materi apa yang sudah terjadi pada kelas kemarin, yaitu kelas penulisan berita dan artikel. Nah, teman-teman, yuk simak ya videonya. Oke teman-teman, seperti biasa, kelas dimulai dengan adanya pembacaan doa, kemudian absensi, barulah presentasi dimulai. Nah, salah satunya presentasinya yaitu presentasi kelompok aku. Nah, kelompok aku dan kawan-kawanku. Sebelum itu aku ingin berterima kasih kepada Pak Adi yang sudah memberikan uh, waktunya sejenak untuk memberikan kami presentasi di depan kelas, dan untuk teman-teman saya yang sudah mempresentasikan materi ini di depan kelas. Nah, oke teman-teman nih, apa sih materi yang sudah dibahas? Nah, materi yang sudah dibahas yaitu adalah seputar TOR. Kalian tahu itu TOR? Nah, TOR itu singkatan dari term of reference. Nah, kalau dalam dunia jurnalistik, keberhasilan suatu liputan berita maupun artikel itu tidak hanya ditentukan oleh keterampilan wartawan, tetapi juga oleh perencanaan yang matang. Nah, perencanaan tersebut ini nih melibatkan berbagai aspek teknis dan konseptual, termasuk juga penyusunan dokumen kerjanya. Nah, dokumen kerja inilah disebut dengan TOR. Nah, apa itu TOR? Nah, TOR merupakan pedoman penting yang mengarahkan jalannya peliputan sejak tahap awal hingga publikasi. Dalam konteks peliputan media, TOR ini menjadi pedoman utama nih bagi wartawan atau tim redaksi agar proses peliputan itu dapat dilakukan secara sistematis, efisien, dan sesuai dengan kebijakan editorial media yang bersangkutan. Selain itu juga, TOR membantu loh menghindari kekeliruan informasi serta juga menjaga akurasi dan objektivitas dalam proses peliputan. Lalu, bagaimana sih Kak langkah-langkah menyusun TOR untuk berita di media massa? Nah, inilah langkah-langkahnya teman-teman. Dalam meliput sebuah TOR, pastilah sebuah redaksi atau wartawan itu adanya yang dinamakan diskusi redaksi. Nah, diskusi redaksi inilah yang dimana seluruh wartawan, pemimpin redaksi, itu semua berkumpul dalam satu ruangan atau satu meja untuk membahas apa sih yang akan kita lakukan. Nah, apa aja itu yang ditentukan? Yang pertama, yaitu topik. Nah, di sini menentukan tema besar liputan yang jelas, singkat, dan juga mencerminkan inti masalah. Yang kedua, latar belakang masalah. Nah, di sini menjelaskan nih inti masalah secara ringkas agar tim yang tidak mengikuti rapat perencanaan tetap memahami konteksnya. Yang ketiga, sudut pandang atau angle. Nah, di sini itu kita harus memilih salah satu sudut pandang yang paling relevan dan fokus sesuai dengan urgensi, konteks zaman atau ciri khas medianya nih yang mau kita liput. Yang keempat, pembagian tulisan, yang dimana ini tuh mengatur alokasi sumber budaya dan waktu, terutama jika liputan tersebut itu membutuhkan laporan mendalam dengan pembagian yang terstruktur. Yang kelima, itu narasumber. Nah, teman-teman, memilih narasumber itu berdasarkan kompetensi dan relevansi topik yang dipilih, mulai dari korbannya, pelakunya, saksi mata, hingga pengamatnya itu siapa aja. Kemudian yang keenam, ada daftar pertanyaan. Nah, disinilah kita menyiapkan pertanyaan yang berfokus untuk menggali informasi dan mendapatkan kutipan langsung dari narasumber tersebut. Yang ketujuh itu ada data dan dokumen, di mana ini mengumpulkan data ya sejak awal, itu dari dokumen lah, buku lah, dan sebagainya lagi. Lalu yang kedelapan itu ada observasi, di mana kita ini melakukan pengamatan langsung di lapangan. Terus yang kesembilan itu ada perencanaan foto dan grafis.
Nah, di sini di mana kita dalam sebuah berita kita harus mempunyai foto atau suara atau grafis sebagai dokumen nih, yang di mana itu kan salah satu sumber bukti akurat. Dan terus juga yang ke-10 deadline. Deadline itu menentukan batas waktu pengerjaannya agar semua pihak yang mengikuti alur kerja dan itu dapat menjaga ketetapan waktu publikasinya. Terus juga, nah dalam TOR itu ada loh manfaat-manfaatnya. Apakah teman-teman mau tahu? Nah, yang pertama yaitu dapat menentukan fokus dan tujuannya nih. Fokusnya mau kemana, panduannya memiliki arah yang jelas, seperti itu teman-teman. Yang kedua juga yaitu dapat menghindari kesalahpahaman. Nah, jadi nggak ada itu ya namanya yang eh, adanya perbedaan interpretasi terhadap suatu permasalahan. Yang ketiga ya yaitu meningkatkan efisiensi, dan yang keempat adalah sebagai alat evaluasi dan monitoring. Nah, yang dimana nih TOR ini nih kita akan mengevaluasi apakah tulisan tersebut sudah sesuai dengan tujuan, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.